jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Generasi yang siapkan, slide-nya disiapkan. Kita akan tahu bagaimana siapa sih generasi yang disiapkan itu dan apa yang harus dikerjakan setiap generasi. Mungkin ada generasi spesifik tetapi senantiasa generasi-generasi itu selalu disertai, disupporting oleh segala sesuatu. Dan bagaimana sih Tuhan itu memuridkan dan mengajar mereka, dan bagaimana kita juga memuridkan dan mengajar generasi ini. Bagaimana generasi ini bersikap, nanti kita akan tahu. Khotbah saya terdiri dari 3 bagian ya Bapak Ibu Saudara. Bagian pertama adalah saya akan bicara mengenai fakta yang ada di dunia ini. Fakta mengenai generasi di dunia ini. Bagian kedua, kita akan belajar apa sebenarnya yang tertulis di dalam Alkitab yang dilakukan oleh generasi. Lalu bagian ketiga kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan, terutama di gereja ini ya, di mana kita bertumbuh bersama di tempat ini. Pertama saya akan berbicara mengenai fakta yang ada di dunia ini ya. Kita tahu bahwa setiap generasi itu pasti mempersiapkan, setiap kita pasti mempersiapkan generasi ya. Generasi itu bisa anak kita, pasti seperti itu. Pada saat, ingat nggak ini di sini mungkin hampir 50% sudah punya anak ya, sudah punya generasi kalau saya bilang. Pada saat masih di kandungan itu sudah disiapkan segala sesuatunya. Dari mulai kalau dulu popok ya, sekarang udah nggak zaman ya popok ya, sekarang pakai pampers ya. Pampersnya lah, segala keperluannya, segala sesuatunya itu dipersiapkan. Pada saat kelahirannya itu lebih lagi kita bersuka cita mempersiapkan segala sesuatunya untuk generasi kita. Kita berharap bahwa generasi kita akan lebih baik daripada kita. Itu harapan kita sampai bertumbuh, remaja, menjadi pemuda, besar gitu. Kita juga seperti itu, kita dipersiapkan orang tua kita pada waktu kita dulu masih di dalam kandungan mama kita masing-masing. Kita dipersiapkan begitu lupa dan mereka ingin tentunya kita akan lebih baik dan ingin kita bertumbuh menjadi apa yang mereka mau, seperti itu. Tuhan itu juga mempersiapkan generasi. Dia menyediakan segala sesuatu sarananya bagi generasi ini. Tuhan itu mendidik dan memuridkan generasi melalui sarana yang Dia ciptakan, melalui media yang Dia ciptakan, bahkan kalau saya katakan ini melalui teknologi yang tercipta melalui manusia itu Tuhan ciptakan. Mari kita baca slide selanjutnya di Mazmur 145 ayat 4. Di sini adalah sebuah hal yang profetik dinyatakan oleh Daud, Raja Daud. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi memang dari jauh hari, jauh sekali itu sudah dinyatakan bahwa angkatan-angkatan beribu-ribu tahun nanti ke depan, setiap angkatan, setiap generasi itu akan memegahkan. Jadi setiap angkatan akan banyak, generasi-generasi itu akan memegang pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Setiap angkatan, setiap generasi itu punya maksud dan rencana Tuhan. Setiap angkatan dan generasi itu dimuridkan Tuhan melalui sebuah media yang Tuhan siapkan, melalui media yang Tuhan ciptakan gitu, melalui teknologi bahkan yang Tuhan ciptakan.
Jadi kita kadang menganggap bahwa teknologi atau apapun yang ada ini ya ini sesuatu yang karena manusia itu punya daya pikir, dia menciptakan. Tetapi sebenarnya Tuhan itu yang menciptakan medianya untuk memuridkan setiap generasi. Sebelum saya menjelaskan ini, saya mau tanya, mungkin slide berikutnya. Siapa yang termasuk angkatan atau generasi baby boomers? Nah ini ya. Jadi generasi baby boomers yang ini sekarang nih, yang hari ini umurnya berapa? Yang generasi baby boomers, angkat tangan berapa? Sensus dulu nih, sensus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang Gen X, yang sekarang di antara itu, saya angkat tangan, saya masuk Gen X nih. 44 sampai 59. Berapa itu? Oke, 10 ada ya. Lalu yang Gen Y, yang bisa dikatakan milenial. Milenial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 milenial. Gen X, Gen Z. Gen Z, 12 sampai 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah luar biasa ya. Tadi yang banyak itu Gen X ya, kalau nggak salah. Sepintas Gen X lebih banyak. Jadi ingat-ingat ya, ini kalau Bapak Ibu belum tahu istilah ini adalah istilah. Sebelum-sebelumnya sebenarnya ada istilah, tapi ini yang update yang saat ini adalah generasi baby boomers. Itu lahirnya dari tahun 46 sampai sekian gitu, sampai generasi alpha. Alpha mungkin ada ya, 1 itu lagi jalan, 1, 2, yang lainnya ada sekolah minggu, generasi alpha. Ini generasi berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah media pemuritan dan pemberitaan bagaimana angkatan-angkatan itu akan memberitakan kemasyhuran Tuhan itu di sini. Ini adalah sesuai, tetapi sebenarnya ya, sebelum analog itu, antara perjanjian baru dengan analog itu masih banyak generasi-generasi. Cuma saya lompatin karena kita update di generasi yang mulai di analog, yang sekarang ada ya baby boomers. Mungkin generasi sebelum baby boomers nggak ada di sini, nggak ada yang angkat tangan. Jadi di dalam perjanjian lama, itu media pemuritan dan pemberitaan Tuhan, itu melalui pengalaman bersama Tuhan. Kalau kita baca perjanjian lama, Tuhan itu selalu langsung kepada mulai Adam dan Hawa, dia langsung bicara kepada mereka, dia langsung menyatakan kehendaknya kepada mereka. Lalu ke dalam pertengahan perjanjian lama itu melalui nabi-nabi. Medianya adalah nabi-nabi, disampaikan nabi-nabi. Sampaikan kepada bangsa itu, pada bangsa Nineve, kepada siapa? Seperti itu. Masuk ke perjanjian baru itu melalui perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus, anaknya, yaitu adalah sebagai Mesias. Lalu melalui penginjilan dan tulisan murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus juga memuridkan generasi, murid-muridnya itu adalah generasinya. Dan generasi itu melakukan penginjilan, tulisan, waktu itu belum ada buku ya, belum ada media cetak, jadi menggunakan tulisan. Paulus menulis dari penjara kepada jemaat di Roma, jemaat di Efesus, seperti itu tulisan pada murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebuah media, itu sebuah teknologi. Lalu cepat kita masuk ke analog, zaman analog. Nah ini zaman analog yang paling merasakan baby boomers nih, yang tadi angkat baby boomers. Alkitab, buku, koran, siapa yang masih baca koran di sini? Siapa yang baby boomers pun udah nggak baca koran kayaknya ya. Koran udah jarang gitu, koran sekarang lebih ke digital. Ada tapi yang jualan masih ada gitu, di jalan masih ada. Kadang-kadang di perempatan jalan tuh masih ada. Jadi analog itu diciptakan media cetak, Alkitab, buku, koran, majalah, dan lain-lain. Media audio, visual, radio, televisi. Bagaimana generasi baby boomers itu pada waktu itu mendapatkan berita sukacita melalui radio. Ingat nggak pada melalui radio diberitakan firman Tuhan pada saat itu. Mungkin yang Gen Z udah nggak ngalamin lah. Melalui TV, bagaimana TV itu diberitakan firman Tuhan dinyatakan melalui TV. Melalui media rekam, ini zaman analog, kaset. Nah kaset ini siapa yang masih koleksi kaset? Masih paling ya di rumah ada, tapi ya muternya pakai apa itu, tapenya udah nggak ada. Tapenya udah nggak ada, paling cuma buat kenangan saja.
Lalu video, beta, video VHS, video masih besar-besar seperti ini, genset nggak tahu, genset nggak ngerti. Ini adalah media yang diciptakan pada zamannya yang dikonsumsi oleh baby boomers dan sebagian dari generasi X juga mengalaminya. Lalu masuk ke dalam generasi digital, ada VCD, ada DVD, internet, mulai website, ini jalan, ini mulai generasi milenial yang mengalaminya. Generasi X sudah, baby boomers tetap mengikuti ini. Bagaimana firman Tuhan itu diberitakan melalui VCD, DVD, kita pasti tahu. Apalagi internet, sampai sekarang pun masih, website masih ada sampai sekarang. Lalu masuk lagi ke zaman smartphone. Jadi sebenarnya kalau ada orang bilang ini zamannya digital, udah lewat. Sebenarnya zamannya udah bukan digital lagi sekarang. Udah mungkin smartphone dan ke arah hypertext. Smartphone itu media sosial, Instagram, TikTok gitu. Nah, generasi baby boomers sudah mulai jarang yang pakai Instagram, apalagi TikTok. Tapi kalau baby boomers pakai TikTok, salut sih. Hebat, mengikuti tren, mengikuti zaman. Lalu aplikasi Zoom, YouTube, streaming. Lalu generasi sekarang ini yang sudah mulai jalan adalah sebenarnya adalah hypertext. Itu adalah AI, Artificial Intelligence, Metaverse dan segala macam. Mungkin banyak yang tidak tahu apa itu AI. Jadi ini adalah sebuah media, sebuah teknologi yang diciptakan Tuhan. Ini Tuhan punya maksud. Di ini masih ke sebelah, masih belum seperti itu. Jadi ini sebenarnya diciptakan Tuhan, ini punya maksud dan rencana. Tidak mungkin Tuhan menciptakan teknologi AI pada zaman di generasi X bertumbuh, tidak mungkin. Belum siap, tidak siap mereka. Ada sebuah proses di mana harus masuk ke dalam generasi hypertext. Tapi ini semua diperkenankan Tuhan. Ini Tuhan yang ciptakan. Jangan menganggap bahwa setiap yang ada di sini itu ciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Manusia mempunyai kemampuan, tetapi Tuhan punya kehendak di balik ini semua. Oh, mungkin next. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai AI sedikit ya. Mengenai AI. Mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin sebagian kecil sudah tahu kalau lihat di sini. AI itu adalah sebuah program yang diciptakan oleh manusia tentunya ya. Program untuk dia bisa, sebenarnya dia butuh asupan data. Dia nggak pintar-pintar amat sih orang bilang ini mesin pintar gitu. Tetapi sebenarnya tidak pintar, kenapa? Karena dia butuh dimasukin data. Data ratusan, ribuan, data itu dimasukkan oleh manusia. Dari data itu manusia kita itu menggunakan AI ini sebagai alat. Jangan kita diperalat oleh AI, tapi AI sebagai alat. AI sebagai alat kita, jadi dari data itu semua kita akan bertanya kepada AI. Bagaimana perkembangan, bahkan prediksi bisa. Prediksi wali kota Depok 2024 siapa? Itu coba keluar itu, prediksi ya, masih prediksi. Itu data dari berbagai hal masuk. Data mengenai kejadian-kejadian, analisis mengenai kejadian ekonomi, pandemi, segala sesuatu, kita tanya semua sesuatu ada di AI. Ini udah zamannya AI. Jadi kalau saya sampaikan di generasi Z, mungkin mereka sudah paham mengenai AI ini gitu. Jadi AI ini butuh, kadang-kadang begini, kita terlalu banyak nonton film jadi terbawa gitu, bahwa AI ini adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bisa menggilas kita. Apalagi AI kalau disambungkan kepada robot dan itu dia akan menguasai kita gitu. AI itu tetap membutuhkan manusia. Manusia itu yang menjalankan AI ini. Manusia itu yang membuat AI ini sebagai alat. Gitu. Saya di smartphone saya atau di tablet saya sudah nggak ada itu yang namanya Google Search. Kalau di Android Bapak Ibu Saudara ada nggak tuh kolom Google Search? Biasanya kalau Android tuh ada, kalau iPhone saya jarang lihat. Ada kotak itu Google Search, saya jarang pakai itu karena saya langsung kotaknya AI.
Karena AI itu kita tanya, jawabannya ada. Jawabannya sudah langsung lengkap. Kalau Google Search, itu kita mesti cari itu website ini, masuk lagi, website ini, bandingkan. Kita bandingkan satu sama lain. Kalau AI ini sudah nggak usah dibandingkan. Mereka yang melakukan sistem ini, yang akan melakukan perbandingan, dan kita akan langsung dapat jawabannya. Lalu next, ini berhubungan dengan everyone. Jadi ini nanti akan nyambung ya. Everyone, siapa yang belum tahu everyone? Didengung-dengungkan everyone. Kemarin di SICC Pak Niko juga mencanangkan everyone 2033. Reaching every person on earth. Jadi sudah dideklarasikan bahwa everyone itu sudah dimulai sampai 2033. Bagaimana penuaian jiwa besar-besaran itu akan terjadi di 2033. Kenapa sih dicanangkan 2033? Ini sekaligus memperingati 2000 tahun Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus kan bangkit pada umur 33 tahun. Jadi 2000-nya 2033. Dan setiap hamba-hamba Tuhan itu meyakini, mengimani bahwa 2033 itu adalah masa di mana penuaian besar-besaran akan terjadi. Masa yang luar biasa. Mungkin masa itu adalah masa yang kompleks. Tetapi disitulah masa penuaian besar-besaran terjadi. Dan masa itu adalah di mana AI itu semakin kuat, semakin canggih, semakin pintar. Kita ini tahun 2024, berarti 9 tahun lagi. Bagi teknologi AI 1 tahun itu perkembangannya pesat sekali gitu. 1 tahun itu versi pintarnya itu sudah ada 2 versi jalan. Bayangkan dengan 9 tahun berarti sudah ada 16 versi AI dan itu sungguh kita tidak masuk akal. Saya pun juga yang background saya adalah di bidang IT. Saya juga nggak bisa masuk akal gimana ya tahun 2033 itu. Sekarang aja udah canggih sekali gitu. AI ini sudah bisa bikin gambar, kita perintahkan bikin gambar, kita perintahkan bikin video, kita perintahkan buat lagu, itu sudah bisa buat lagu. Tinggal kita masukkan kata-katanya aja, nadanya seperti apa, mau nada pop, lagu rohani, dalam tidak sampai 5 menit keluar itu lagu. Itu sudah bisa. AI itu sudah bagi kita sudah wow. Bayangkan 2033. Dan AI ini tidak stop Bapak Ibu Saudara, AI ini tumbuh bersama dengan kita seperti listrik. Itu bertahun-tahun itu ada bersama hidup kita dan AI ini ada di hidup kita nanti. Cuma kita nggak bayangkan pada saat penuaian besar-besaran AI itu sedemikian hebat, sedemikian luar biasa dan zaman itu sedemikian penuh tekanan sebenarnya, banyak tekanan. Tetapi di situ malah penuaian besar-besaran malah terjadi. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ingat ya, pada tahun 2033 itu, nanti generasi baby boomers itu sudah berumur antara 69 sampai 87 tahun. Yang Gen Z, Gen X itu 53 sampai 68. Yang milenial itu ada yang sudah sampai 52 tahun. Yang Gen X itu paling tua 36. Gen Z itu paling tua 36 dan 21. Yang generasi Alpha yang masih sekarang yang masih digendong itu sudah ada yang sudah 20 tahun, 9 dan 20 tahun. Disitulah kita akan melihat bagaimana generasi ini, kita akan melihat yang namanya generasi yang disiapkan itu mana sih pada saat penuaian besar-besaran itu. Ya tentunya usia di mana usia produktif. Bukannya yang baby boomers atau Gen X itu tidak dipakai, tetapi generasi baby boomers dan Gen X itu dipakai untuk sebagai supporting, untuk menguatkan mereka. Tugas kita, karena saya Gen X ya, tugas saya adalah menguatkan generasi Y, jadi generasi Y yang akhir, generasi Z keseluruhan dan generasi Alpha awal. Ini yang benar-benar mereka di medan penuaian jiwa-jiwa ini mereka ada di sana. Kalau Bapak Ibu punya
anak di Y, Z, dan Alpha, inilah tugas Bapak, Ibu, tidak saja mendoakan mereka, tetapi memberikan mereka support, memberikan mereka semangat. Kenapa? Karena tantangan mereka besar sekali di tahun 2033 itu sangat besar, sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa support mereka, mereka akan lemah, mereka akan jatuh, layu sebelum berkembang. Seperti itu. Next. Ya, sampai di sini ini adalah sesi 1. Di sini kita mesti paham ya bahwa Tuhan itu mempersiapkan angkatan. Angkatan-angkatan generasi itu Tuhan juga persiapkan. Itu bukan sebuah yang alamiah, bukan sebuah yang natural. Lalu kedua, Tuhan menciptakan media pemuritan, pemberitaan melalui tangan manusia sesuai angkatan. Media itu bicara mengenai teknologi tadi. Dan penuaian besar-besaran bukan hanya kata-kata yang kita lihat, kita dengar di setiap ibadah, tetapi itu akan nyata menuju 2033. Siapa yang akan dipakai untuk menuai? Generasi Yeremia, yaitu generasi milenial akhir, generasi Z, dan generasi Alpha awal. Generasi lainnya tetap dipakai Tuhan sebagai supporting, sebagai yang menguatkan generasi ini untuk mereka melakukan yang terbaik. Dan zaman itu adalah zaman AI, zaman yang penuh tekanan dan AI-nya luar biasa, sungguh luar biasa perkembangan AI. Oke, kita masuk ke bagian kedua, kita akan mempelajari apa sih yang tertulis dalam Alkitab mengenai yang harus dilakukan oleh generasi, baik generasi senior atau yang supporting tadi, ataupun generasi generasi Yeremia ya. Kita baca di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Berapa kali Bapak Ibu Saudara baca ayat ini? Ada yang sudah 100, ada yang sudah 50, 10, atau baru dengar ayat ini? Tentunya ayat ini ditujukan buat orang tua ya, gitu. Karena kan disuruh didik anak muda menurut jalan yang patut baginya. Kadang kita melihat ayat ini adalah ayat yang kita dengar dari khotbah kita di generasi-generasi kita di atas. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di atas menggunakan ayat ini untuk menguatkan kita yang generasi senior itu untuk mendidik anak orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kita menganggap mendidik mereka itu sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan, sudah pola pikir kita. Kalau kita dapat didikan dari orang tua seperti ini, oh berarti saya harus didik anak seperti ini. Ada sebuah paradigma kita mendidik anak kita, bahkan yang generasi Z, itu ya harus sama dengan yang kita dapatkan seperti ini. Ini yang kita dapatkan dari ayat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya mempelajari teologi lebih dalam, ternyata maksud Tuhan beda. Ada bedanya. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, jalan yang patut baginya itu adalah darko. Darko itu bicara mengenai jalannya, bicara mengenai caranya. Jadi kalau di situ dikatakan di Ibraninya ya, di bahasa Ibraninya itu latihlah seorang anak menurut jalannya. Jalannya itu apa? Zamannya. Zamannya itu apa? Ya sesuatu yang dia akan alami, sesuatu yang dia akan lakukan, itu jalannya. Kalau di versi yang saya baca, versi mudah dibaca ya, kalau ada Alkitab elektronik, itu saya bacakan begini ya. Didiklah anak-anak tentang yang dibutuhkannya, bahkan bila mereka sudah tua, mereka tidak meninggalkan jalan yang benar. Yang dibutuhkannya. Jadi ayat ini adalah bicara mengenai bahwa orang tua itu mendidik anak itu tidak bisa dengan
kacamata kita. Kita kadang-kadang harus lepas kacamata kita. Dan kita harus melihat kepada dia, kepada matanya. Apa ya tipikal dia, bagaimana ya generasi ini. Kadang kita tidak memahami generasi ini. Kadang kita menganggap bahwa generasi ini bedalah sama saya. Saya ini generasi yang luar biasa, generasi yang workaholic, kerja gitu. Seperti jargonnya Pak Jokowi. Tapi kita tahu bahwa kalau kita hanya melihat, memandang generasi ini hanya dari kacamata kita, kita tentu melihat sebuah generasi yang kayaknya enggak ya, kayaknya sulit ya, gitu. Sebuah generasi yang sulit ya. Generasi ini susah diomongin gitu. Mereka cuma mendengarkan sepintas saja. Tetapi saya coba pada sore hari ini kita masuk di dalam, kenapa tadi saya jelaskan ya bagaimana teknologi itu juga berperan penting di dalam generasi ini. Teknologi itu diciptakan Allah sebagai media untuk mendidik. Makanya kita harus bisa melihat dari sisi anak itu, jalannya, menurut jalannya, caranya, jalannya dia. Jalannya dia apa? Kalau 2033 dia dipakai Tuhan untuk menuai jiwa besar-besar, kan berarti jalannya bukan sesuai dengan apa yang sekarang kita gitu, tapi dengan caranya dia, dengan sesuatu yang dia mau kerjakan gitu. Kita kadang-kadang bingung gitu, apa sih maksudnya gitu. Saya sendiri baru mengerti secara garis besar setelah saya mempelajari teologi. Saya diperkenankan Tuhan untuk sekolah teologi ya. Latar belakang saya adalah IT, jadi teknologi. Jadi saya juga mengerti mengenai teknologi dan saya sekarang belajar teologi. Jadi situ saya menganggap bahwa sini saya adalah suatu jembatan ya, jembatan yang dibangun dari teologi dan teknologi untuk membangun sebuah jembatan, untuk melihat generasi ini. Nah, jembatan itu kan harus dilalui, ya harus dilalui generasi muda, generasi Yeremia dan generasi senior itu bertemu di tengah-tengah agar mereka match. Disitulah tugas saya sebenarnya. Saya mengerti tugas saya adalah menjembatani generasi ini, menjembatani generasi Yeremia dan generasi senior. Ini tugas saya. Dan pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat generasi ini bukan dari kacamata kita, tapi dari mereka, dari jalan-jalan mereka. Karena zaman AI itu semakin kompleks, saudara. Generasi mana yang bisa bertahan? Saya yakin kalau kita hidup di zaman AI nanti, kita nggak kuat. Kita nggak akan kuat. Karena kita kan belajarnya dari analog tadi ya, dari zaman analog tadi. Ada sebuah proses yang kita belajar, dari sebuah proses yang kita belajar. Nah, generasi Z ini tidak perlu proses. Mereka sudah disediakan pada saat mereka keluar mereka lahir, itu sudah disediakan, semuanya sudah siap. Nggak perlu lagi mereka belajar, nggak perlu lagi nyetel tape yang kadang-kadang kusut kita mesti putar-putar lagi gitu. Nggak seperti itu, mereka sudah jadi. Mereka nggak usah datang ke toko atau apa untuk beli sesuatu kaset gitu yang dulu atau musik gitu. Mereka sudah ada di gadgetnya masing-masing. Dan gadget ini nanti akan diperlengkapi dengan AI. Jadi mereka maunya apa, kesenangannya apa itu sudah ada di sana. Nggak mungkin mereka akan mendengarkan musik yang tidak sesuai dengan kesenangan mereka. AI tahu mereka seperti itu. Jadi saya mengajak generasi kita, generasi supporting atau generasi senior pada sore hari ini kita bisa mengerti generasi atau anak-anak kita, angkatan kita. Tadi pagi di khotbah Pak Niko, mungkin ada yang dengar tadi pagi, ada statement begini. Memang kita harus mengarahkan kepada anak-anak. Arah kita kepada anak-anak kita, generasi senior.
Sudah bukan egois kita, sudah bukan apa yang maunya kita gitu. Tetapi kita harus mempelajari dia. Bagaimana dia dibentuk oleh lingkungannya, oleh teknologi, oleh keadaan ini. Tetapi begini kata Pak Niko, kita jangan menghormati anak kita lebih daripada menghormati Tuhan. Ada satu statement yang luar biasa. Kalau kita menghormati anak kita, akhirnya kita tidak menghormati Tuhan. Kadang kita meninggalkan pelayanan hanya demi anak kita. Mungkin kalau sekali urgent boleh, tetapi kalau seterusnya dengan alasan demi anak, ini saya melihat bahwa ini ada suatu statement yang menarik gitu. Jangan kita tidak menghormati Tuhan, tapi karena kita menghormati anak kita. Jadi sore hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari anak kita, untuk mengerti anak kita, tetapi kita jangan sampai menghormati, jangan sampai bagian kita untuk melayani Tuhan itu hilang gara-gara kita menghormati anak kita. Oh, saya nggak mau kehilangan anak saya, gitu. Makanya saya nggak usah melayani gereja dulu deh, gitu. Atau bagaimana? Jangan seperti itu. Ada waktunya Tuhan akan berperkara atas hal itu. Lalu next, mungkin saya satu ayat untuk, satu ayat, tadi ayat untuk generasi senior ya. Kita baca sama-sama, terutama bagi generasi Z, yang tadi angkat tangan generasi Z, bagi generasi Yeremia terutama ya. Kita baca sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Timotius ini adalah sebuah surat, terutama di 1 Timotius ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius, itu muridnya. Timotius itu siapa? Timotius itu dia memimpin gereja di Efesus. Dia masih muda. Mungkin dia kalau dikatakan sekarang itu generasi Z. Dia masih muda Timotius ini. Tetapi Paulus berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa begitu? Saya yakin bahwa di gereja itu pasti ada sebuah pertentangan yang luar biasa. Generasi-generasi tua menganggap, oh ajarannya begini, caranya begini. Kamu nggak benar gitu. Meskipun dia Timotius, dia muda. Tapi di situ ada yang tua-tua, menganggap saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya sudah puluhan tahun di sini. Kamu apa? Seperti itu. Jadi di situ ada sebuah pertentangan dan Paulus menguatkan Timotius ini untuk jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Nah kalau generasi Z ini sebenarnya prosesnya luar biasa, maksudnya begini. Generasi Z ini adalah generasi yang luar biasa kalau saya lihat ya. Kita berproses untuk mengenal Tuhan kalau benar-benar ya. Kalau benar-benar itu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian, ini generasi ini akan sungguh luar biasa. Kita yang generasi senior ini, kita untuk mengerti Tuhan, untuk serupa dengan Tuhan Yesus butuh waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun gitu. Tapi kalau generasi ini sungguh-sungguh dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih dan kesetiaan dan kesucian, ini enggak butuh waktu lama. Hanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan setahun atau berbulan-bulan mereka sudah ngerti. Sama dengan proses yang kita dapatkan. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh teknologi. Mereka sekarang sudah tahu. Kita baca satu buku, sekarang kita baca satu buku membutuhkan waktu mungkin 2-3 hari. Sekarang dengan teknologi AI, buku itu yang versi online ya, terutama yang versi digital, itu tinggal dimasukkan di sebuah situs saja, terus ini kesimpulannya apa? Keluar. Kesimpulan buku ini, bab ini apa kesimpulannya? Keluar semua. Mereka sudah tidak perlu harus butuh waktu lama untuk membaca karena itu sudah ada. Yang perlu mereka tahu adalah value-nya.
Value-nya apa buku ini? Value-nya apa saya ada di sini? Value-nya apa saya ada di tempat ini? Value-nya apa saya bergabung di sini? Jadi ini adalah generasi yang luar biasa. Generasi ini kadang-kadang kita di pemberitaan kita sering lihat di YouTube, dimanapun yang baca YouTube, yang dengar YouTube ya, nonton YouTube, adalah generasi strawberry. Generasi strawberry, generasi yang mendang-mending, pernah dengar nggak generasi mendang-mending? Generasi rebahan, generasi skeptis, dan generasi apa lagi? Banyak lagi ya. Tetapi engkau adalah, jangan engkau menjadi ciut, hai generasi Z, jangan engkau menjadi ciut oleh dunia ini yang menganggap engkau strawberry, yang engkau menganggap engkau adalah indah dipandang mata, tetapi dalamnya, aduh lembek banget gitu. Jangan engkau dipandang ciut, karena engkau punya kekuatan. Kekuatanmu itu apa? Ya itu tadi, kamu harus memanfaatkan harus menjadikan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucianmu itu. Etika itu harus tetap ada dalam hidupmu. Perkataan dan tingkah laku itu adalah etika. Hidupmu harus berpadanan pada kasih. Itu yang akan menjadi kekuatanmu. Itu yang akan menjadi sebuah model yang generasi senior akan melihat. Engkau adalah sesuatu yang luar biasa. Engkau harus kuat. Ini saya katakan kepada generasi Z, engkau harus kuat dengan kelebihanmu. Karena engkau dibentuk Tuhan. Sungguh engkau ini unik. Dengan keunikanmu inilah Tuhan bentuk engkau sesuai dengan zamannya AI nanti, zamannya 2033 nanti, zamannya engkau menuai nanti. Itu dengan keunikanmu, dengan kelebihanmu. Lalu apa sih kelebihan generasi ini? Kalau kita dengar nggak ada kelebihannya gitu. Ya memang mereka harus melakukan 5 hal tadi. Yang pertama, generasi ini tidak ada di slide ya. Yang pertama, kelebihan dari generasi ini adalah work-life balance. Jadi mereka itu adalah suka dengan mementingkan keseimbangan antara kehidupan personal dan profesional. Seimbang. Kehidupan mereka dengan kehidupan pekerjaan itu mereka seimbang. Mereka menginginkan sebuah kehidupan yang seperti itu. Mereka mengagung-agungkan kehidupan yang balance itu. Mereka ingin memiliki waktu untuk menghabiskan waktu untuk keluarga juga. Mungkin mereka melihat orang tua, keluarga di luar sana terlalu banyak kerja, akhirnya keluarganya tidak pernah digubris gitu. Akhirnya mereka belajar dari situ, bahwa yang terpenting hidup ini adalah bukan kerja saja, tetapi work-life balance. Ada keseimbangan kehidupan personal dan profesional. Nah, keseimbangan inilah yang dibutuhkan di zaman nanti, 2033 nanti. Karena zaman itu sungguh-sungguh zaman yang luar biasa, crowded banget. Harus ada orang yang punya mental yang memiliki keseimbangan. Kalau mentalnya kerja saja, itu akan stres, depresi di zaman itu, di zaman AI. Apalagi ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Sudah akan digantikan, sudah tidak menggunakan manusia lagi. Yang kedua adalah kelebihan dari generasi ini, kesejahteraan mental. Generasi Z menempatkan kesejahteraan mental sebagai prioritas utama. Jadi mereka butuh fleksibilitas dalam kerja. Dalam lingkungan kerja yang bantu mereka mengelola waktu dengan bijak. Itu mereka butuh mental mereka. Makanya kenapa mereka selalu, kita dengar ada cerita bahwa baru saja ngelamar kerja gitu. Gajinya besar, sekarang dengan pekerjaan yang sulit, gampang saja mereka resign. Saya resign, hanya 2 minggu resign. Banyak cerita ini yang terjadi. Dan beberapa kantor-kantor sekarang itu sebenarnya memfilter untuk tidak mencari generasi Z. Karena kejadian ini banyak gitu. Hanya 2 minggu, sebulan gitu mereka resign. Ditanya kenapa? Enggak kuat Pak, saya nanti tercemar, terpengaruh, toksik. Perusahaan ini toksik. Gitu. Bahkan ada di teman pelayanan saya,
dia pelayanan di gereja di Jakarta gitu, ya pelayanan gitu. Waktu awal-awal rajin gitu, tetapi hanya sebulan gitu dia ngilang gitu. Ditanya kenapa? Gereja ini toksik, gereja ini nggak bangun saya mental saya malah jatuh, seperti itu. Jadi ini kelebihan loh saudara, kesejahteraan mental ini kelebihan. Kita tahu zaman itu adalah zaman yang mental itu benar-benar hancur-hancuran ya. Hancur-hancuran mental itu benar-benar dengan situasi seperti itu. Tetapi generasi ini kesehatan mental itu prioritas. Mereka perlu fleksibilitas dalam bekerja. Kerja itu harus dalam situasi yang enak, situasi yang ini. Nantinya pun juga perusahaan-perusahaan akan bisa mengerti pada satu titik, oh ya ternyata mereka tidak hanya menganggap bahwa ini harus dipacu, tetapi ada sesuatu hal yang harus menjadi prioritas bagi perusahaan-perusahaan ini untuk membantu mereka agar mental mereka tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi, ya tentu generasi ini tumbuh dengan luar biasa. Anak-anak kita yang masih umur mungkin masih SD pun sudah bisa menggunakan gadget, smartphone itu lebih canggih daripada kita. Saya yang di seorang IT pun juga kadang-kadang saya heran dengan anak saya yang bisa mengerjakan segala sesuatu di smartphone. Bahkan cucu saya itu dia bisa mengerjakan segala sesuatu yang kadang-kadang saya diajarin dia gitu. Masih 4 tahun. Tapi dia ngajarin saya, oh gini. Itu luar biasa generasi ini. Itu dia masih generasi alfa ya. Itu lebih luar biasa lagi sebenarnya. Lalu keempat, kreativitas dan inovasi. Generasi Z ini berpikir di luar kotak, out of the box. Pendekatannya inovatif dan beda dengan kita. Kita berpikir secara proses, mereka sudah nggak perlu harus proses. Jawaban sudah ada, tinggal bagaimana mengembangkan segala ide, segala sesuatunya itu. Mengembangkan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa dengan cara yang berbeda, dengan cara yang hyper digital tadi. Dan kelima adalah mentorship. Sebenarnya mereka ini adalah generasi yang seharusnya mentorship ya. Generasi Z ini mencari mentor yang dapat meningkatkan kapabilitas mereka bekerja. Mereka lebih suka bekerja, melayani di tempat-tempat di mana di situ ada mentor. Ada mentor-mentor yang benar-benar mengilhami mereka ya, untuk mereka diberi kebebasan, tidak ada penghakiman di situ, diberi kebebasan untuk mereka berpikir sesuai dengan pikiran mereka, tapi tetap ada penjagaannya, ada rambu-rambu, ada batas-batasnya. Mereka lebih suka di seperti ini. Jadi saudara, sampai di sini saya berharap kita semua tahu bahwa sebagai orang tua kita tidak bisa mendidik sesuai dengan pola pikir kita. Alkitab mengatakan seperti itu. Harus belajar mengerti kebutuhan dari sisi pandangan mereka. Dan bagi generasi Yeremia di tempat ini, jangan down dengan stigma negatif dunia ini. Karena engkau punya kelebihan yang harus engkau pancarkan. Tapi tadi, ada 5 hal tadi. Bacalah firman tadi, di Timotius tadi. 5 hal itu yang engkau harus lakukan. Dan engkau akan menjadi sebuah generasi yang cemerlang. Jadi teladan, harus membuka mata generasi senior kita. Bahwa kita adalah generasi yang spesial. Dan 5 hal tersebut dapat menjadi indikator generasi senior untuk dipakai Tuhan luar biasa. Yang terakhir saya akan bicara mengenai apa yang harus kita kerjakan ya, untuk memuridkan dan murid, terutama di GB Ebenezer Simpangan ini. Ya terutama di KUL ini ya. Kenapa saya berbicara di sini? Karena saya memang berbicara dari sisi KUL. Oke. KUL kita adalah menjangkau, balik lagi. Ya, adalah menjangkau generasi dan jadi terang. Kenapa menjangkau generasi dan jadi terang? Karena menjangkau generasi ini memang sudah dari GBI Gatot Subroto, ini sudah KUL ini sudah harus mulai menjangkau generasi Yeremia. Generasi Yeremia yang dipakai Tuhan menuju kepada tadi 2033 itu. Jadi mulai dari KUL ini memang kita sudah harus mulai menjangkau generasi-generasi seperti itu. Saya tidak tahu di rayon lain
di cabang ranting lain apakah sudah, tapi kita di EHS kita sudah. Kita taat sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Kul-Kul ini sudah mulai menjangkau generasi mulai bulan ini. Mungkin 2 tahun lalu kita banyak ya, 2 tahun lalu ada perlombaan talent di sini gitu. 1 tahun lalu perlombaan olahraga, tahun ini kayaknya sepi-sepi aja. Tetapi masalahnya tahun ini adalah kita akan memulai hal yang serius tapi santai. Kita akan menjangkau generasi. Harus benar-benar tahu. Gembala-gembala Kul terutama harus benar-benar tahu. Ini adalah waktunya kita sebagai supporting di gereja ini, Kul-Kul itu sebagai supporting untuk menjangkau generasi. Untuk jadi terang mungkin saya akan sampaikan di ibadah minggu depan di pagi jam 8. Nah, bagaimana sih Kul-Kul GBE Ebenezer Simpangan itu? Next. Nah, kita akan mulai bulan ini ya dan bulan-bulan seterusnya, kita akan mulai mengadakan Kul-Kul Gen. Apa sih Kul Gen? Kul-Kul Gen itu adalah Kul-Kul yang sebenarnya sama. Tadi malam Kul Eklesia ya, Kul Eklesia di rumah Pak Otai. Nah, Kul Eklesia itu pasti punya generasi. Kul Eklesia itu nanti akan ada Kul-Kul Gen Eklesia. Mungkin sekarang ada Kul Fits, tetapi itu beda. Karena mungkin ada di Kul Eklesia yang punya anak usia Gen X, Gen Z atau Alpha yang nggak mau ikut Fits. Tapi juga nggak mau ikut Kul Eklesia. Nggak mau. Nanti saya dibully lagi sama papa mama saya. Mereka malu. Mereka malu kalau mereka datang, ini loh, anakku ini loh, jadi kesaksian, jadi sharing kesaksian, gitu malu. Nah, kita akan coba bagaimana caranya untuk menjangkau mereka, generasi-generasi ini, lewat Kul-Kul. Mungkin waktunya bersamaan pada saat Kul Eklesia, Kul Yukawi, Kul Mahanaim itu bersamaan, tapi tempatnya beda. Kul Eklesia generasi senior di ruangan sana, Kul Gennya di depan, kumpul dengan nanti dibantu oleh youth atau dari saya, dari tim Kul Center. Seperti itu. Atau mungkin waktunya beda. 1 bulan sekali Kul Gen, nanti minggu depan Kul yang Eklesia yang senior. Seperti itu. Nanti kita akan coba bagaimana pendekatan yang lebih baik. Jadi kita akan berusaha masuk kepada Kul Gen. Yang kedua adalah Children Village School. Nah ini adalah kita mulai untuk pergi. Kita akan melintasi wilayah, melintasi batas gereja. Jadi di Cibubur sana itu ada yang namanya SOS Children Village. Itu adalah sebuah, pernah dengar nggak ini? Pernah dengar nggak? SOS Children Village. Di sana itu ada sebuah kompleks besar, kayak perumahan Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya itu ada rumah-rumah. Itu kompleks namanya Children Village. Di Children Village itu adalah, di situ banyak anak-anak yang dibuang orang tuanya, dibuang papanya, yang karena kecelakaan, akhirnya mamanya nggak kuat, taruh di situ. KDRT dibawa ke situ, yang yatim piatu dibawa ke situ. Mereka nggak punya papa mama, karena mereka nggak kenal. Saya dapat cerita ada 1 anak yang sekarang masih di sana, itu masih generasi Z, mungkin awal ya, generasi Z akhir ini, generasi Z tengah-tengah mungkin. Itu datang sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia datang sendiri nggak sama orang tuanya, datang ke situ. Udah agak besar sih, nggak kecil-kecil amat gitu. Terus dia mau tinggal di situ. Kenapa? Karena dia habis dipukuli sama papanya. Dan dia dengar ada tempat di mana di sini ada teman-temannya yang sebaya yang sama nasibnya dengan dia. Gak punya papa mama. Punya papa mama tetapi papa mamanya tidak memperdulikan dia. Dia jadi sansak segala macam. Itu banyak cerita-cerita di sana. Di situ ada rumah-rumah, ada rumah Muslim, ada rumah Kristen, ada rumah Katolik. Tapi rumahnya banyak. Rumah Muslimnya itu saya lupa berapa ya, ada 3 atau 4, rumah Kristennya ada 5, rumah Katoliknya ada 4. Tapi itu kayak komplek. Dan tiap rumah itu ada bunda, ada ibu-ibu yang menemani di situ. Mereka sekolah keluar.
keluar dari situ mereka sekolah umum gitu. Tapi rumah itu mereka di situ, itu rumah mereka. Mereka merasa sampai saat mereka nanti mandiri, nah mereka akan dilepas. Sampai ada yang sudah kuliah, kalau sudah kuliah boleh tinggal di kos di luar sana, tetapi tetap dalam pengawasan Children Village. Nah, Kul Ebenezer Simpangan ini kita akan mulai bulan depan, kita akan mulai mengadakan kul menjangkau anak-anak ini, karena mereka butuh komunitas Kristen rohani, anak yang usia SMP dan SMA. Jadi kita mulai akan buka kul di sana bulan Agustus, Children Village School, untuk menjangkau anak-anak ini. Mereka perlu makanan rohani, mereka perlu komunitas, mereka perlu mentorship dari kita, seperti itu. Lalu ada kul-kul kategorial usia ya, di sini belum ada usia SD, SMA, setelah pandemi itu tidak berjalan lagi, di lain-lain juga tidak berjalan, yang namanya SM kul atau kul sekolah minggu, kul anak ini tidak ada. Teen school juga tidak ada, tapi nanti mulai saya akan bicara dengan bagian ini, akan kita mungkin bisa adakan teen school. Kalau usia SMA kuliah, memang sini sudah ada fit school. Usia kerja, jadi sudah kuliah dan sudah kerja tapi belum menikah, belum ada. Ini kita masih usahakan, Pak Gembala, bagaimana caranya kita menjangkau professional school. Kendala mereka adalah di waktu ya, nggak mungkin mereka kerja pulang malam. Mungkin kita lakukan melalui Zoom. Professional school itu melalui Zoom, ada kalanya 2 bulan sekali kita ketemu. Tapi setiap mungkin 2 minggu sekali kita ketemu di Zoom, mereka yang sudah kerja, mereka kumpul kembali dalam sebuah school di Zoom. Usia menikah ini kita ada DM, tapi kita akan coba untuk benar-benar yang kalau ini sekarang masih berbaur ya, belum menikah dengan, jadi usia kerja dengan menikah itu masih masuk ke DM school. Nanti kita akan mulai pecah usia menikah itu benar-benar yang menikah, yang usia muda ya, itu masuk ke DM Cool gitu. Nanti ini DM Cool sudah ada. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita menjangkau generasi. Kita mulai dari Cool, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tergerak untuk melayani generasi, bisa hubungi saya, bisa hubungi pengerja di sini, kita sama-sama membangun generasi ini. Karena tugas kita memang harus supporting mereka. Mereka lah yang dipakai luar biasa menjadi penuai jiwa besar-besaran. Dari mulai sekarang 2033 mereka. Jangan sampai mereka layu sebelum berkembang. Mari kita mendidik mereka, kita mengajar mereka. Kita pergi, mari kita pergi. Kita siapkan hati kita untuk pergi, untuk kepada mereka. Terakhir, selesai mungkin ya. Terakhir, ada slide terakhir. Ya, ini adalah, jadi untuk generasi senior, mari kita bertanggung jawab, kita tidak egois. Kita harus tidak dengan penghakiman kepada generasi, kita harus bisa melihat mereka, kebutuhan mereka, kita harus melihat teknologi atau media itu berjalan dengan perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu yang mereka akan bekerja di situ. Bekerja buat menuai jiwa-jiwa itu di situ dengan teknologi itu. Kita support mereka. Dan kita harus lakukan yang terbaik buat mereka. Buat generasi Yeremia, jangan tertekan ya. Engkau dipakai Tuhan, luar biasa. Percaya engkau dipakai Tuhan luar biasa. Dahsyat, Tuhan pakai engkau. Jangan engkau jatuh, jangan engkau lembek, yang seperti dikatakan dunia, engkau generasi stroberi. Enggak, engkau bukan generasi stroberi, engkau generasi yang luar biasa. Engkau generasi yang cocok, pas, suatu yang unik yang dipakai di zaman AI nanti. Dan buat gereja, marilah kita mulai dari Cool, kita mulai untuk memiliki hati untuk menjangkau generasi. Kita mulai dari sekarang, dari bulan Juli ini startnya kita terus dari Cool kita lakukan seperti tadi yang saya paparkan tadi. Kita percaya Tuhan akan memberkati gereja ini berlimpah. Kalau saya pelajari gereja-gereja yang besar sekarang, itu dari kecil mereka fokusnya ke generasi muda loh. Kenapa mereka sekarang diberkati luar biasa? Karena mereka
fokusnya dari punya hati untuk generasi muda. Tuhan ingin gereja-gereja itu punya generasi untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua orang menjadi muridnya. Dan generasi ini yang populasinya lebih terbesar di dunia atau di Indonesia sekarang, ini Tuhan ingin lebih lagi. Tuhan akan datang segera. Tuhan ingin. Nah, kenapa kok Tuhan memberkati luar biasa generasi yang fokus kepada generasi muda? Iya dong, karena generasi muda itu butuh resource, butuh sumber daya untuk membapai mereka, untuk memuridkan mereka itu butuh. Tuhan akan kirimkan itu semua. Tapi bagaimana gereja ini? Apakah kita siap gitu? Nah, kita siap. Kita mulai dari Kulkul di Ebenezer Simpangan. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya kegerakan ini. Gereja ini, jangan sampai gereja kita ini dirasakan tidak relate oleh generasi Z. Oh, gereja ini enggak relate dengan aku, enggak cocok, enggak ada hubungannya. Jangan, mari kita sama-sama kita melayani mereka dengan tulus, tidak kenal lelah. Dan gereja ini sebenarnya adalah gereja misi. Kalau saya lihat ini, gereja IHS itu misi. Misi yang punya DNA pujian penyembahan PPW. Itu adalah gereja ini. Gereja ini gereja misi. Gereja di mana generasi muda itu akan ditempa luar biasa di sini. Makanya kenapa mungkin akan banyak turnover di sini. Masuk, keluar, tapi pada saat masuk itu benar-benar mereka dimuridkan. Mereka benar-benar kita supporting mereka. Pada saat mereka keluar, mereka bekerja di tempat lain, mereka dipanggil Tuhan di tempat-tempat lain, mereka sudah diperlengkapi di home ini, di EHS ini. Ini adalah gereja misi yang ber-DNA PPW. Kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah seperti itu. Kalau saya melihat bahwa ini, Bapak Gembala kita pun juga memiliki hati yang penuh, hati misi. Dan kita harus mengikuti misi ini. Misi ini untuk apa? Ya tentunya pasti juga untuk kita pakai kita melayani generasi ini untuk dipakai Tuhan. Menjangkau, memenuhi jiwa-jiwa luar biasa. Dan saya akan tutup dengan ayat yang sama. Kita akan tutup mata kita, saya akan bacakan kembali ayat ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.